Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Nani. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi IPS kelas 7 dengan pokok bahasan kondisi alam Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, bahasan yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah keadaan alam Indonesia. Nah, dari keadaan alam Indonesia ini, kita akan mempelajari keadaan fisik wilayah, kemudian keadaan flora dan fauna. Jadi, keadaan alam Indonesia ini terbagi dua ya. Yang pertama, keadaan fisik wilayah. Yang kedua, keadaan flora dan fauna. Nah, dari keadaan fisik wilayah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, keadaan iklim, keadaan bentuk permukaan bumi atau disebut juga sebagai kondisi fisiografis. Sedangkan untuk keadaan flora dan fauna juga terbagi dua, yaitu jenis keragaman dan sebarannya. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang keadaan wilayah. Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Nah, kalian lihat lempeng Indonesia atau lempeng Indo-Australia. Nah, ini lempeng Indo-Australia, ini bertabrakan dengan lempeng Eurasia. Ini lempeng Eurasia dan ini lempeng Indo-Australia. Ya, jadi bertumbukan ya, bertumbukan antara kedua lempeng ini. Kemudian lempeng Pasifik bertumbukan dengan Eurasia di utara Papua dan Maluku Utara. Nah, ini lempeng Pasifik. Ini lempeng Pasifiknya, lempeng Pasifik bertumbukan lagi dengan lempeng Eurasia di Papua. Ini sebelah utara nih, ini ya, di Papua dan Maluku Utara. Kemudian tumbukan lempeng tersebut membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian menjadi gunung. Nah, jadi dari tumbukan lempeng-lempeng ini ya membentuk rangkaian pegunungan. Nih, rangkaian pegunungan yang mana rangkaian pegunungan ini terus memanjang di sepanjang Pulau Sumatera, kemudian nyambung ke Pulau Jawa dan selanjutnya ke wilayah Nusa Tenggara. Nah, ini bisa kalian lihat tumbukan lempeng dari rangkaian gunung api di Indonesia. Ini lempeng Indo-Australia, kemudian ini lempeng Eurasia, dan ini kedua lempeng ini bertumbukan, kemudian lempeng Pasifik dan bertumbukan juga dengan lempeng Eurasia yang mengakibatkan adanya pegunungan atau gunung api di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Jadi ini akibat dari tumbukan lempeng ini ada terbentuknya pegunungan dan gunung api. Nah, ini adalah contoh dari hasil tumbukan lempeng bumi. Ya, ini adanya rangkaian pegunungan dan juga adanya gunung api. Kemudian yang kedua, sering terjadi gempa bumi. Nah, gempa bumi yang kita tahu ada gempa tektonik, ada gempa vulkanik. Gempa tektonik dikarenakan adanya pergerakan lempeng tektonik
yang goncangannya mengakibatkan gerakan tanah, ya, gerakan tanah di dasar laut yang menimbulkan gelombang. Nah, apabila gelombang ini sampai ke pantai, maka akan menimbulkan tsunami. Nah, ini jadi kalau ada tsunami itu tadi karena adanya pengaruh dari gempa tektonik yang bersumber di dasar laut. Selanjutnya, gempa vulkanik. Gempa vulkanik ini terjadi karena adanya aktivitas kegunung apian. Selanjutnya, yang ketiga adalah bencana letusan gunung api. Gunung berapi adalah lubang kepundan atau rekahan dalam kerak bumi, tempat keluarnya cairan magma atau gas atau cairan lainnya ke permukaan bumi. Ciri gunung berapi adalah adanya kawah atau rekahan. Ciri gunung berapi yang aktif adalah adanya aktivitas kegunung apian seperti semburan gas, asap, dan material dari dalam gunung berapi. Gunung yang terkenal di dunia adalah Gunung Krakatau di Selat Sunda dan Gunung Tambora di Sumbawa. Nah, ini adalah contoh gunung-gunung yang terkenal di dunia dan yang sering terjadi letusan, ya. Contohnya adalah Gunung Krakatau ini di Selat Sunda, ya, selat antara Pulau Jawa dan Sumatera. Kemudian Gunung Tambora yang ada di Sumbawa. Gunung-gunung inilah yang sering terjadi letusan sehingga karena seringnya meletus maka gunung ini pun terkenal di seluruh dunia. Selanjutnya kalian bisa lihat ini adalah sebaran gunung api di Indonesia. Kita lihat ini dari sepanjang Pulau Sumatera di sebelah barat, ya. Sebelah barat Pulau Sumatera, kemudian lanjut, ya. Walaupun di tengah laut ini di selat, ya, ada Gunung Krakatau. Ini lanjut kemudian ke Pulau Jawa. Di Pulau Jawanya yang sering meletus itu adalah Gunung Merapi dan Gunung Semeru, ya, yang sering meletus. Selanjutnya lanjut ke Jawa, Bali, ya. Jawa, Bali, Sumba, Sumbawa. Kemudian ini ke Nusa Tenggara, langsung ke Maluku. Nah, Maluku. Nah, ini adalah rangkaian gunung api yang diakibatkan adanya tumbukan lempeng bumi, yaitu lempeng Indo Australia yang bertumbukan dengan lempeng Eurasia, dan kemudian lempeng Pasifik dari sini, ya, dari sebelah timur lempeng Pasifik yang bertumbukan juga dengan lempeng Eurasia. Ini akibatnya banyak pegunungan dan gunung-gunung api yang ada di Indonesia. Terutama nih negara-negara di wilayah Asia Tenggara ini, Indonesia lah yang memiliki gunung api yang paling banyak. Selanjutnya, bentuk muka bumi. Indonesia terdiri atas 13.466 buah pulau. Luas wilayah Indonesia mencapai 5.180.053 km persegi, daratan seluas 1.922.570 km persegi, dan lautan seluas 3.257.483 km persegi. Jadi kalau kita lihat dari luas daratan dan luas lautan, maka bisa disimpulkan bahwa Indonesia memiliki luas lautan sebanyak 2/3 bagian dan untuk daratannya 1/3. Jadi kini Indonesia ini memiliki luas lautan yang sangat luas sehingga sumber daya alam yang dihasilkan dari lautan pun sangat berlimpah. Bentuk muka bumi Indonesia terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi,
bukit, gunung, dan pegunungan. Nah, kita lihat peta fisiografi Indonesia. Ya, peta fisiografi itu maksudnya peta berdasarkan fisik ya, wilayah Indonesia. Kita lihat di dalam peta ini ada warna-warna. Warna-warna ini menunjukkan fisik ya, menunjukkan fisik wilayah di Indonesia yang kita lihat dari mulai warna hijau muda ya. Dari warna hijau muda yaitu dataran rendah, kemudian hijau tua perbukitan, nah ini perbukitan, kemudian orange dataran tinggi, ini orange dataran tinggi ini, dan yang coklat ini pegunungan. Ya, ini coklat pegunungan. Jadi ini dataran rendah, perbukitan, nih yang hijau perbukitan, kemudian yang orange-nya ini dataran tinggi, dan yang coklatnya pegunungan. Nah, ini adalah wilayah Indonesia secara fisiografi yang terdiri dari wilayah dataran rendah, perbukitan, dataran tinggi, dan pegunungan. Selanjutnya, kondisi iklim Indonesia. Indonesia berada di wilayah tropis. Kita tahu wilayah tropis. Kenapa Indonesia termasuk kepada wilayah tropis? Karena Indonesia berada pada garis lintang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dan Ibu sudah membahas pada pertemuan yang lalu bahwa wilayah tropis itu terdiri dari atau berada pada posisi 0 derajat dari garis khatulistiwa sampai 23,5 derajat lintang utara atau lintang selatan ya. Jadi dari 0 ke utara 23,5 derajat dan dari 0 ke selatan sampai mencapai 23,5 derajat lintang selatan itu termasuk kepada wilayah tropis. Adapun ciri-ciri iklim tropis yaitu suhu udara yang tinggi sepanjang tahun sekitar 27 derajat Celcius. Di daerah tropis tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dan pada musim kemarau. Jadi kalau di iklim tropis ini antara musim hujan dan musim kemarau itu suhunya itu tidak jauh berbeda ya. Lain dengan daerah yang beriklim sedang. Nah, Saudi Arabia ini termasuk wilayah yang beriklim sedang sehingga perbedaan antara musim dingin dan musim kemarau itu sangat besar perbedaannya atau suhunya perbedaannya sangat jauh ya. Kemudian, iklim di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu iklim muson atau yang dikenal dengan angin muson, iklim laut, dan iklim tropis. Kita bahas satu persatu tentang iklim. Iklim musim atau disebut juga sebagai iklim muson ya, dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan. Ya, seperti ada yang iklim musim ini atau iklim muson ada yang disebut dengan musim atau muson barat dan muson timur. Kemudian iklim tropis terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas sehingga banyak menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Nah, ini adalah 3 macam iklim yang ada di Indonesia. Iklim musim atau muson, iklim tropis, dan iklim laut. Hal yang menarik bagi Indonesia adalah terjadinya angin muson yang barusan Ibu sudah singgung
Jadi angin muson ini adalah angin yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara antara samudra dan benua. Musim hujan di Indonesia terjadi antara bulan Oktober sampai bulan April. Angin muson bergerak dari Samudra Pasifik ke wilayah Indonesia dibelokkan oleh gaya Coriolis. Nah, gaya Coriolis ini adalah gaya yang mengikuti kemana angin berhembus, ya, kemana angin berhembus, sehingga berubah arahnya menjadi angin barat atau disebut juga sebagai angin muson barat. Jadi berhembusnya ini dari Samudra Pasifik, kemudian berhembus ke sebelah barat, ya, berhembus ke sebelah barat, dan ketika berhembus ke sebelah barat ini, angin muson ini membawa uap air yang banyak, sehingga uap air ini kemudian diturunkan di wilayah Indonesia dan menjadi musim hujan di Indonesia. Nah, jadi ini musim hujan ini terjadinya Oktober sampai April dan dipengaruhi oleh angin muson barat. Sedangkan musim kemarau yaitu antara bulan Mei sampai September. Jadi angin muson dari Australia atau angin timur yang bergerak menuju benua Asia melalui Indonesia. Karena benua Australia sekitar 2/3 wilayahnya berupa gurun, maka udara yang bergerak tadi relatif sedikit membawa uap air yang dikandungnya. Dan juga angin ini ketika berhembus dari wilayah Australia ke wilayah Indonesia, ini hanya melewati lautan yang sempit saja, yaitu lautan antara Australia dan Indonesia. Sehingga uap air yang dikandungnya hanya sedikit. Nah, pada saat itulah Indonesia mengalami musim kemarau. Jadi kita bisa melihat di sini kenapa di Indonesia terjadi musim hujan dan musim kemarau. Jadi keduanya ini dipengaruhi oleh adanya angin muson barat dan angin muson timur. Nah, sekarang kita lihat angin muson barat dan angin muson timur. Nah, panah yang berwarna merah ini menunjukkan angin muson barat yang berhembus dari wilayah Samudra Pasifik, kemudian berhembus melalui benua Asia, dan dari benua Asia tadi angin ini dibelokkan dengan gaya Coriolis yang tadi Ibu sebutkan, bahwa gaya Coriolis ini adalah gaya yang mengikuti kemana angin berhembus. Dari wilayah benua Asia kemudian berbelok, ya, berbelok ke wilayah Indonesia, dan angin ini membawa uap air yang sangat banyak karena tadi uap air yang berasal dari Samudra Pasifik tadi dibawa kemudian turun di wilayah Indonesia sebagai hujan, sehingga mengakibatkan Indonesia terjadi musim hujan dari bulan Oktober sampai bulan April. Dan sebaliknya, ini yang panah biru adalah angin muson timur yang berhembus dari wilayah Australia. Kita tahu bahwa Australia ini sebagian besar wilayahnya gurun, dan ketika angin ini melewati atau berhembus dari Australia ke Indonesia, hanya melewati wilayah laut yang sempit, yaitu laut antara Indonesia dengan Australia. Jadi lautnya sempit, sehingga uap air yang dibawa oleh angin muson timur ini hanya sedikit, dan ketika sampai di wilayah Indonesia itu uap airnya cenderung sudah tidak ada, ya, cenderung atau kering lah, ya, cenderung sudah tidak ada, sehingga terjadilah musim kemarau di Indonesia antara bulan Mei sampai September. Nah, ini adalah musim yang terjadi di Indonesia, yaitu musim hujan dan musim kemarau yang diakibatkan oleh adanya
angin muson barat, dan angin muson timur. Nah, selanjutnya, kegiatan apa saja sih yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia di musim hujan? Kita tahu bahwa Indonesia itu adalah negara agraris ya, yang mayoritas masyarakatnya bekerja di bidang pertanian karena tanahnya subur dan apapun yang ditanam di Indonesia itu bisa tumbuh. Yang pertama, kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat itu adalah bercocok tanam ya, dengan mengolah lahan pertanian mereka semaksimal mungkin untuk menghasilkan panen yang berlimpah. Selain dari bercocok tanam, kita tahu pada musim hujan ya, pada musim hujan itu kita tahu bahwa musim hujan ini dipengaruhi oleh angin muson barat. Tadi sudah dijelaskan, dan angin muson barat ini dimanfaatkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia pada zaman dahulu ya, ketika mereka mau masuk ke Indonesia, itu mereka menggunakan perahu. Otomatis kalau perahu itu kan melalui lautan ya. Jadi mereka mengarungi lautan dari wilayah Yunan, Cina, mengarungi Laut Cina Selatan dengan menggunakan perahu sederhana dan memanfaatkan angin. Ya, memanfaatkan angin dalam hal ini adalah angin muson barat. Ya, mereka bermigrasi dari wilayah Yunan ke Indonesia dengan memanfaatkan angin itu. Ya, kemudian kegiatan di musim kemaraunya juga bercocok tanam juga bisa, akan tetapi mereka tidak mengandalkan air hujan, melainkan mengandalkan irigasi. Nah, khusus yang irigasi ini, pertanian hanya bisa dilakukan di wilayah-wilayah yang dekat dengan sungai atau wilayah-wilayah yang dekat dengan sumber air, sehingga mereka bisa memanfaatkan sumber air tersebut untuk menyirami tanamannya atau dengan kata lain mengandalkan irigasi dan juga menanam tanaman yang tidak memerlukan banyak air. Selanjutnya, mencari ikan di laut tanpa banyak terganggu oleh cuaca yang buruk ya, lain dengan musim hujan. Kalau musim hujan para nelayan melaut itu khawatir ya, karena apa? Karena cuacanya buruk, bisa terjadi air laut kan melimpah ya, gelombang juga besar, gelombang pasang, sehingga mereka tidak berani untuk melaut. Akan tapi kalau musim kemarau, mereka atau para nelayan itu melaut tanpa harus takut atau terganggu oleh cuaca yang buruk. Nah, kemudian anak-anak, ini sebagai wawasan saja bahwa tempat yang terkering di dunia adalah The Dry Valley di Antartika dan Gurun Atacama di Chili. Kemudian tempat terbasah di dunianya adalah di Mount Sindram di Meghalaya, India. Nah, itulah anak-anak yang bisa Ibu jelaskan tentang keadaan alam Indonesia. Nanti kita akan melanjutkan kepada bagian yang kedua, yaitu tentang flora dan faunanya. Karena kita dalam keadaan alam Indonesia ini ada kondisi alamnya, kemudian ada flora dan faunanya. Nah, nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang flora dan fauna. Sekian dari Ibu. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan pengetahuan kalian, dan apabila kalian masih merasa kurang, silahkan cari materi-materi yang berhubungan dengan kondisi alam Indonesia di literatur yang lain. Ibu mohon maaf kalau ada kekurangannya. Mari kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.